dong nyentil sedikit ya. Tentang lemon ya, pendukungnya padahal yang ini nih kemarin ditolol-tololin ya, padahal si pendukungnya ini teriak-teriak justice for lemon. Sekarang kayak nyekrol kok nongol wajah dia bilang seperti ini, NM kok cepet banget ya. Cepet bagaimana? Panggilan pertama nggak datang ya. Si pengacara minta penundaan ditunda ya. Harusnya datang tanggal 3 nggak jadi, malah ini tanggal berapa? 4. Ya, kurang istimewanya apa? Ya. Kurang baiknya apa? Ya. Pihak kepolisian yang memberi kesempatan pada ibu 3 anak ini ya. Tuh, yang di mana itu? Seorang janda, 2 anak. Ya, gara-gara membela diri. Karena diintip, akhirnya masuk penjara. Ya, itu enggak pakai tunda-tundaan, enggak pakai hitungan hari. Beberapa jam kemudian langsung masuk. Ya. Kok masih gak terima? Ada yang bilang biarkan mereka ketawa bersenang-senang di atas penderitaan orang. Nah, ketika dia itu mulutnya seperti itu, ya, apa nggak mikir kalian itu, ya, menghina orang-orang kecil, ya, waktu Peggy itu, ya. Kalau miskin ya miskin saja. Nggak usah belagu soal jadi artis, ya. Gembel bau miskin, ya. Keluarga Marsupilami, Kang Semir. Ngono ya pendukungnya ya ikut-ikutan nih. Kang Semir gitu. Aku heran wong kok nggak punya pendirian gitu loh. Ya. Terus video yang dulu-dulu. Apa sih permasalahan orang-orang miskin? Ya itu tuh lagi perkreditan dengan panci. Beda dong dengan saya. Ya. Kredit rumah miliaran problemnya, ya. Mbak yo mikir sithik ngono ki lho lah, ya. Udah itu ratain coklat ya, itu gue salah. Masa iya harus dikasih paham dengan orang yang lulusan RSC? Saya ketawa. Saya geli sendiri juga ya. Kenapa saya perjalanan hidup saya harus merasakan kehidupan di RSC ya. Saya ketawa ya, sudah dikasih warning di awal stop, saya sudah bilang ke Lemon stop ya. Tapi mulutnya sama pendukungnya masih nyerang terus. Endingnya seperti ini toh. Sebagai seorang ibu, saya tuh prihatin dengan ketiga anaknya ya. Ini konsekuensi dari mulutnya dan apa itu perilakunya ya. Dita, kegiatan yang biasanya 1 minggu sekali ya, ini karena berhubung puasa 2 minggu sekali. Biasanya hari Sabtu atau Minggu, ini hari apa? Rabu. Kok pengen aku masak air sama iki karena habisnya tuh sekarang hari Rabu ya wes tak masak. Ini juga masih di jam momong, nanti jam 7. Ada yang nggak terima si Lemon di penjara ya. Bagi dia itu dia masih pahlawan ya. Masyarakat yang kurang tahu bisa tahu dengan secincer overclaim ya. Jujur saya pribadi tuh ini muka saya belum pernah terjamah secincer ya. Coba deh saya kasih paham ya. Oplas itu bahaya nggak? Bahaya kan ya. Kenapa masih ada yang melakukan ya? Ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil ya. Begitu juga dengan skincare ya. Ada yang cocok, ada yang enggak ya. Enggak cuma skincare kok, mungkin bedak yang biasa-biasa aja tuh ya. Ada yang cocok, ada yang tidak. Wes kembali ke masyarakatnya. Sampai di sini paham? Ngawur wes umur diserbu.
Ya salah sendiri pengacara gini. Suruh pendukung Ahok itu mikir, jangan mikirnya pakai pantat. Sekarang dihajar toh, baru sembuh ya. Sebetulnya tuh imun dia tuh ada di peluk-peluk cewek-cewek yang dijadikan aspri. Berhubung ini sudah mulai terbongkar, nggak peluk-peluk cewek, jadi imun dia tuh ngedrop ya. Sempat juga kan dirawat di rumah sakit di Singapura. Pertanyaan saya, dia cari uangnya di sini, terus buang uangnya di luar negeri. Kira-kira waras nggak? Sedikit mau curhat ya. Ya inilah muka wajah sedih saya ya. Mudah-mudahan kuat. Mau ini konten pertama setelah ya teman dekat saya waktu SMA meninggal waktu minggu kemarin ya. Mungkin suatu saat nanti saya akan buat video tentang temanku ini ya, karena saya masih belum bisa belum bisa move on ya. Baru minggu kemarin dan ini hari Selasa, baru 2 hari ini. Kemarin tuh saya bahannya males, dan yang kemarin saya upload itu cuman video-video lama yang belum saya upload ya saya upload. Oke, saya kuatkan untuk hari ini untuk tetap memberi edukasi pada kalian yang mau menikmati video-video saya ya. Habis ini saya tampilkan sebuah video ya. Ya, saya sudah pelajari kenapa si Mbak ini bisa bugil jalan seperti itu ya. Karena kalau saya perhatikan ya, ini orang bukan ekonominya kurang atau pas-pasan. Saya bisa katakan mungkin ekonomi si Mbak ini mapan. Karena apa? Terbukti dari bapaknya sanggup membiayai kuliah sampai ya hampir lulus lah, cuman keinginan si Mbak sendiri ya, jadi memutuskan untuk berhenti kuliah. Nah, di sini si Mbak ini kenapa sampai melakukan hal bugil ini? Karena ya sedikit depresi ya, mungkin iya, karena mungkin pernah hubungan sama laki-laki ya, si laki-lakinya nggak menganggap, tapi si mbaknya ini gitu dalam suka banget ya. Pernah juga kan nanti perhatikan kembali, dia bilang juga jadi wanita seperti itu ya, di antara 3 mana salah satu bapaknya dia nggak tahu, nggak paham. Jadi untuk dia memutuskan tidak mau menyalahkan dari salah satu ketiganya. Nah, di sini pelajaran buat kita semua ya. Kalau lagi punya misalnya pacar lah atau deket sama laki-laki ya, setidaknya satu saja dibuat tuntas. Ketika sudah tidak ada hubungan baru cari yang lain, jangan 3-3-nya diambil atau 4-4-nya diambil ya, merasa ada yang menyenangi, jadi itu ayolah, intinya seperti itu. Jangan seperti itu ya, kasihan nanti yang kena dampak anaknya. Nah, si Mbak ini juga sudah melahirkan 8 bulan ya, nggak tahu anaknya, kalau nggak salah ya, belum pernah melihat anaknya sejak lahir atau dibawa ke Densos ya. Mbaknya ini juga sempat dirawat di Densos. Nah, yang saya pelajari lagi storynya ya, dia juga tidak pernah melihat siapa ibunya ya, kurang lebih seperti ibu si Mbak yang bugil ini ya. Ya kasih nama siapa sih, Novi gitu be. Novi ini sejak lahir juga belum pernah melihat ibunya. Nah, apa akibatnya? Karma
bagi anak si Novi. Ya mudah-mudahan ketika ada medsos ini si anak Novi nanti bisa melihat ibunya meski tidak dirawat penuh sama ibunya ya. Kasihan juga sih yang apa ya, intinya gini lah, kesalahan atau dosa masa lalu orang tua itu anak pasti akan menerima ya. Saya juga sendiri bukan orang yang sudah perfect, saya sendiri juga bukan orang yang sempurna. Setidaknya saya pribadi berusaha untuk menjadi yang lebih baik ya. Saya sendiri pribadi menerima karma dari orang tua. Saya sudah sering bahas di video-videoku dulu, saya nggak mau bahas lagi. Berat. Kalau nggak sanggup ya akan oleng otak ya. Dari segi percintaan mungkin, dari segi ekonomi mungkin ya. Saya pelajari lagi mbaknya ini juga manajemen. Nah itu kan ketika di Densos dia ketika berontak dapat tonjokan, dapat gini. Manajemennya bagus. Kalau semakin banyak orang maka jatah makan akan sedikit. Ya bisa juga mbaknya ngomong seperti itu karena apa? Masukan mungkin ya dari donatur misalnya 1 juta ya buat untuk tadinya cuman 10 orang, makanya kan pasti terjamin. Jika masukan tetap dari donatur 1 juta, terus apa itu yang dirawat banyak misalnya jadi 30, ya mungkin dari segi makanan agak berkurang, iya kata si mbaknya. Saya pelajari itu ya. Saya perhatikan juga ini mbak bukan orang yang miskin kok ya, dari keluarga yang mampu, terbukti bapaknya sanggup membiayai kuliah, terus sempat juga di dunia kayak gini ya. Kenapa dia memutuskan untuk hugil ya karena dia ceritakan men terus tuh tembus kan dari celana sampai baju ya. Mungkin dia jengkel juga dihina sama atau diejek orang-orang yang dilewati ya, orang gila ya. Mungkin dia kejengkelannya di situ ya, dia putuskan nih sekalian lo mau bilang gue gila silahkan, terus dibuka semuanya seperti itu ya. Kenapa dia nggak mau kembali ke Densos ya seperti itu, karena mungkin bagi dia tidak ada kebebasan, bagi dia mungkin juga apa ya, mungkin otaknya nggak bisa berkembang. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi, orang-orang seperti ini ya mungkin kalau dibimbing dengan orang yang pas akan bisa normal kok ya. Toh lagian imunnya juga akan bagus daripada orang-orang seperti ini yang misalnya tinggal di Densos atau tinggal di panti-panti OGDJ gitu. Itu kalau tidak hatinya senang, ininya nggak mau ya pasti imunnya akan ngedrop ya. Ya ini sedikit apa ya, pengamatan saya tentang si mbak ini, kenapa dia bisa sampai melakukan hal tindakan seperti ini. Nah, saya silahkan lihat videonya ya. Saya beli baju baru untuk kakak. Aku pasien melahirkan no. Iya, tengok tuh susunya. Mana anaknya? Sama dinas sosial. Udah 8 bulan anakku. Stefani. Nggak malu tadi nggak pakai baju kayak gitu, nggak boleh lah. Ya. Makan kak, makan bang. Dia siapa mau? Jaruk. Makasih bang kak. Banyak rezeki. Amin. Kronologinya kakak bisa tadi nggak pakai baju itu kenapa? Tadi karena halangan. Ya. Nggak ada duit beli softtek, jadi udah tembus semua, udah kena darah, sampai baju juga ada kena. Minta tolong sama orang, minta celana. Orang nggak open, orang ya mungkin anggap orang gila kan. Terus yang ada dilece-lece orang kan sepanjang jalan. Ya udah saking kepalanya buka baju semua gitu. Jalan membabi buta
kalau nggak tahu tuh mau kemana nggak taunya tuh lurus aja jalan tadi tuh. Berarti sebelumnya kakak dirawat sama dinsos? Iya. Kalau untuk ketemu sama anak itu diperbolehkan sama mereka atau enggak? Sekarang mungkin anak itu diadopsi sama orang. Kerjaan kakak apa? Jual diri. Biasanya berapa kakak dapat? Kisaran cepet limpung lah. Umur kakak berapa nih? 29. Nggak pengen berhenti di dunia malam gitu? Pengen, udah capek bang. Orang tua di mana? Kalau mama nggak pernah kenal aku. Dari aku bayi mama udah lari kata bapak ya. Bapak kawin lagi. Bapak masih menafkahi. Sampai aku kuliah semester 4, aku putus kuliah kan. Memang di situ bapak kecewa. Di situ lah bapak udah nggak mau open lagi. Kuliah di IBI ya, yang di belakang Podomoro. Putus kuliahnya gara-gara banyak kawan yang udah cabut, udah nggak kuliah lagi satu-satu. Manajemen satu. Pantesan habis bukunya keren. Kakak juga misalnya dibawa sama dinsos lagi mau? Enggak. Kenapa? Di sana panti itu bukannya enak kali bang. Semakin banyak penduduknya bang, bukan semakin banyak anggaran itu untuk makan kami kan. Anggaran tetap segitu, jadi makin banyak penduduknya, ya porsi makan kami yang makin diperkecil. Contohnya kalau makin banyak penduduk makin banyak makanan. Nah, dia nggak anggaran tetap segitu, ya cukup-cukup kan mau kuliah 100 orang. Kedua itu ada kekerasan di dalam. Seperti apa tuh? Jadi kita berontak, ya kena letup lah. Aku pernah kena tempeleng, kena tunjang pernah. Kaki tunjang waktu itu Sama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi sama siapa? Staf dinsos itu sendiri. Ya, tapi kan kakak Bikinnya wanita kesal. nggak berhak ditunjangin kalau seorang wanita. Ini celana untuk kakak ganti-ganti nanti ya, simpan ya. Makasih ya kak, makasih ya bang. Sama-sama. Jadi kapan terakhir kakak ketemu sama anak? Dari dia lahir lah, pertama dan terakhir nengok dia ya itu. Rindu nggak? Rindu pasti rindu, memang kita manusia masih punya perasaan. Apalagi darah daging Tapi sendiri. tadi gini, saya nanya tuh anak kakak nggak tahu siapa bapaknya. Pastinya memang nggak tahu. Tamu langganannya yang kok ya maksudnya nggak pakai pengaman kan. Tamu langganan bukannya banyak, 3-4 orang aja nya. Di antara itunya, cuman yang mau kita salahkan yang mana kan nggak mungkin ya kan. Ini kita kasih rezeki buat kakak, kakak beli ya. Apa kira-kira kebutuhan kakak? Banyak kali itu bang. Makasih ya kak, makasih ya bang, banyak rezeki. Kan bulan puasa ya. Ya, kalau saatnya sahur itu kan pasti dioprak-oprak atau digurahi ya. Sahur, sahur ya. Sahur, sahur ya. Berbagai macam apa itu lagu lah untuk mengingatkan masyarakat ya, untuk bangun, untuk jangan lupa untuk sahur. Nah, ini nggak beda jauh sama pinjol-pinjol gitu ya. Misalnya H-3, H-2 dari waktu pembayaran itu sudah dikasih kode-kode. Ya, telepon terus. Telepon terus. Ya. Ya nggak beda jauh tuh sama gugah-gugah waya sahur gitu. Kalau sama ya iki nek pinjol ki H-3, H-2 ki dibel terus ngeluwi pacare ngono. Ngomong-ngomong pacar di pacar Mbak urung. Ya wes gitu wae. Ya pesan saya di sini ya pinjam boleh, entah itu pinjol lah, entah itu apa itu BPR lah atau bank swasta maupun bank pemerintah lah boleh, tapi ya diingat ya manajemennya juga dipastikan terus ya intinya berani pinjam, berani bertanggung jawab untuk membayar gitu Pak ya. Jangan pinjam terus nanti giliran ditagih terima curhatannya, Mbak gini Mbak gini Mbak ya. Jangan ya Dek ya, jangan. Wong kita tuh sama-sama sebagai nasabah perhutangan ya. Tentunya tuh sama riwayat ekonominya gitu ya. Merdeka hiduplah Indonesia Raya, tuh dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah
aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia toko mainan Beli toto mainan. Indonesia Raya. Kepada sang saka merah putih, hormat, gerak, hormat sama benderanya, hormat gini loh kamu. Nah ini sama benderanya nih. Loh kok tangan kiri, tangan kanan toh, tangan kanan. Nah itu benderanya dihormati. Oke, sing penting apa ya? Sing ada apa? Sing penting dihadap sini toh. Saya agak prihatin sama pengacaranya Lemon ya. Saya perhatikan itu sekarang agak kurus ya. Kurus terus mikirnya tuh agak dalam gitu ya. Karena ini mungkin dia tahu ini nih kasus sangat sulit ya. Kayaknya itu dia berpikir peras ibarat kata tuh otaknya diperas gitu supaya kliennya tuh bisa dapat keringanan hukuman ya. Ya gini ya Pak ya. Yang dua ini ya intinya klien Anda itu nggak bisa mengaca diri gitu ya. Yang pertama dulu tuh masih ada VS yang selalu mendampingi ya, selalu minta bantuan ke sana kemari demi si klien Anda ini tidak dihukum berat gitu ya. Ya dia nggak bisa melihat itu si Lemon ya, akhirnya sekarang seperti ini. Yang kedua ketika dia sama siapa itu yang laki-laki yang akhirnya di sidang bebas dan diperintah alhamdulillah Lemon bebas ya, kata pendukungnya yang mungkin berharap Lemon itu bisa bebas. Ternyata itu faktanya itu kasus bersama Dito ya, Dito Mahardian apa Dito itu ya. Yang ketiga ini ya sini menurut saya pribadi ya yang pertama sudah dikasih teguran sama Tuhan, kedua diperang dia nggak sadar diri, dia nggak ingat, dia tancap gas terus, tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas mau hijau merah kuning hijau ya, tancap gas terus, entah di depan ada zebra cross nggak peduli, tancap gas terus. Nah ini yang terakhir ketika di perlintasan kereta api sudah dikasih rambu-rambu lalu lintas lilu sudah dikasih palang juga digas terus ya, akhirnya hancur dengan sendirinya ya. Ini batuk. Dokter Farah mau menyuntik mama. Disuntik biar apa? Biar sakit. Loh. Enggak, biar sembuh. Biar sehat. 1, 2, 3. Kaget. Nyengir. Sakit Bu Dokter. Enggak apa-apa, Mas. Sakit. Iya, sembuh. Sakit Bu Dokter. Sakit Bu Dokter. Mama ngepen. Sakit Bu Dokter. Adik nggak boleh dek nangis dek, adik. Rasa tega nih nggak. Aku sih doang ya, Mate, Mas. Bi, udah habis kalau banananya pisangnya. Mama, biar cerah-cerah. Oh. Tak tambahin lagi 1, 2, 3. Bu dokternya ini sisi ra tegel iki. 1, 2, 3. Sayang dek, mama disuntik dek. Sayang sih. Mama sayang dulu. Yuk.
Bar disuntik ya mama kasih ciuman to yo. Bar disuntik kok biar cepet sembuh mama kasih ciuman. Ping 3 ditung. 1 2 3 4. Aku pak itu kabeh mama. Thank you Bu Dokter Para. Bilangnya apa? Adik bikin apa, Dek? Sosis. Kasih sosis. Selem. Belinya di mana? Selem. Ya anakmu ngerti selem ki, 3.000. Berapa? 3.000. 3 gini angkane, tangannya gini. Lihat mama sik. Apa? Kok enggak toh kene lihat mama sik tangannya. Kayak gini. Ya wes, ya oke. Ini lihat mama sik tangannya. Lho kok iso muk piye? Dadah mama sik. Dadah mama. Ki lho, mau tak kirim mama. Mama ya toh, Ma. Loh. Lihat dadah mama sik. Mama ngono. Bikin apa itu? Sosis. Panggil Diaris tuh loh. Panggil Diaris itu loh, telinganya denger nak. Asik main selim. Telingane rak krungu. Selim. Ayo, Adik. Beli di sekolah mana? Pergi ke lalau yuk. Beli sekolah kakak. Isu kan mama abang kok ini kena opo ini. Disuntik biar apa? Biar kamu Waras. waras. Suntik lagi, suntik lagi. Itu karena aku punya konten, Mama. Yang penting, wah ya sih. Sayang saya mama, bar disuntik ya sayang kayak sayang dulu mama. Kayak cari sapi apa kayak? Kono pone iki. Sing penting pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan ini ya Kapolres Ngada Kupang NTT ya, pelecehan di bawah anak di bawah umur 3 tahun ya, yang paling kecil 3 tahun, 6 tahun, 15 tahun ya. Ini yang membongkar malah orang luar dari Australia ya. Kepolisian Australia itu melihat video mungkin ya, ada pelecehan anak di bawah umur 3 tahun, terus dicari yang ngupload atau yang mengunduh itu dari mana, ternyata dari negara kita, khususnya di Kupang. Yang lebih mengagetkan lagi ini Kapolres ya, visi misinya apa? Mengayomi, melindungi masyarakat. Ya nggak digituin juga kali ya. Sebetulnya saya juga ada story dengan oknum polisi. Saya sudah bikin video di YouTube saya, tapi belum saya upload di TikTok. Durasinya 15 menit panjang ya. Saya putar berulang-ulang. Saya lihat ekspresi wajahnya ya. Karena dia pengguna narko. Kalau saya melihatnya ya memang nggak ada apa ya, nggak ada rasa menyesal. Iya, yang lalu seolah-olah dia sudah lupa pernah melakukan kejadian itu. Terus ya itu mungkin syaratnya sudah kena karena sudah mungkin udah lama menggunakan narko, jadi ya seperti itu ekspresi wajahnya. Saya putar ulang-ulang, kok ada ya manusia seperti ini ya. Toh dia mungkin ketika melakukan itu make, jadi mungkin halusinasinya itu orang dewasa, padahal yang dihadapi itu bocah umur 3 tahun.
3 tahun loh, unyu-unyu loh, ya. Cek kinyis-kinyisnya bocah seneng-senengnya, ya. Tahu dampak kedepannya apa? Traumanya pasti akan mendalam, ya. Mungkin ini video kedua saya tentang oknum Kapolres ini, ya. Masa depannya masih panjang, ya. Kalau ini si tersangka sudah tua, masuk penjara, ya. Mungkin bahkan nggak akan ingat karena sudah sering mengkonsumsi narko, ya. Tapi si anak ini, ya, usia 3 tahun, masa depannya masih panjang. Iya, kalau dia kuat mentalnya, kalau merasa malu dan teringat masa-masa itu, kalau sampai bundir, Bejal, nggak bisa berpikir lagi saya. Sahur. Nyekrol. Lah kok ketemunya kroconya lemon, ya. Inilah dampak negatif yang sedang turunkan lemon kepada kroco-kroconya. Ya maaf ya, agak nggak sopan ya. Saya lihat, saya pelajari, ya. Si Lemon kan pernah berkata nepos, dan itu digunakan kroco-kroconya. Saya perhatikan ini orang udah tuir-tuir, ya, sudah pada punya anak dewasa, bisa juga terkontaminasi dengan lemon, ya, menggunakan kata-kata itu terus, ya. Yang ini gitu, yang ini bilang seperti itu. Lagi piye to ki? Padahal orangnya sudah umur ya. Tapi kok ya mungkin kemungkinan sudah umur pengen eksis di medsos, ya, cuman bisa bikin narasi seperti itu, ya gak apa-apa lah, yang penting namanya tetap melambung. Mungkin pemikirannya seperti itu, ya. Iya, padahal itu sudah tuir loh. Kok bisa seperti itu, ya? Nggak punya pendirian, menghina orang dengan kata-kata seperti itu terus, ya. Monoton amat, Mbak. Nggak ada solusi yang lain gitu, kek. Aduh. I will always love you how I do. Let go of a prayer for you, just a sweet one.